Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anak, ini adalah rekaman kita minggu selanjutnya. Oke, nah kemarin kan kita sudah menyelesaikan materi kita di bab 1, yaitu limbah tentang limbah lunak organik ya, organik dan anorganik ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang materi kita tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga diawali dengan berdoa pada pagi hari ini, kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan kalian bisa semangat untuk belajar walaupun kita belajarnya tetap masih daring. Baiklah anak-anakku, kelas 7, saya Haisi Komalaria, guru prakarya kalian di kelas 7 ya. Oke anak-anak, di bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi konstruksi miniatur jembatan. Nah, kalau di sini kita lihat, baik, oke. Nah, teknologi konstruksi miniatur jembatan itu adalah teknologi yang berupa miniatur rumah. Kemudian terciptanya sebuah karya teknologi konstruksi itu merupakan hasil dari pemikiran manusia akan suatu sarana dan prasarana yang dibutuhkan ya. Nah, kemampuan berpikir dan berkreasi tersebut merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia sudah seharusnya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya. Nah, kita lihat yang pertama adalah konstruksi jembatan. Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan ya, anak-anak. Nah, kemudian saat jembatan terbuat dari jembatan itu ada yang terbuat dari kayu yang disilangkan, kemudian bagian atasnya ditutup oleh ranting-ranting pohon. Itu zaman dahulu ya. Kemudian konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring perkembangannya peradaban maupun teknologi. Jadi jembatan itu dari masa ke masa itu lebih baik lagi ya. Perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan, yaitu besi dan baja. Penggunaan besi dan baja itu menjadikan sebuah konstruksi jembatan menjadi kuat, kukuh, tahan lama, dan megah. Ya, oke. Sejarah perkembangan jembatan. Jembatan merupakan sebuah sarana dan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti misalnya sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Nah, jembatan ini pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami tanpa campur tangan manusia seperti kayu besar atau batu besar yang melintang di atas sungai ya. Misalnya kita mau melewati sungai, orang-orang sih membuat jembatan itu misalnya dari kayu-kayu besar atau juga dari batu-batu besar zaman dahulu ya. Nah, disinilah manusia juga mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Oke, next. Kita lihat di sini adalah jembatan zaman purba. Nah, ini ya, kalian bisa lihat gambar di sini, yaitu jembatan zaman purba dahulu itu masih terbuat dari kayak kayu-kayu seperti ini ya. Nah, ini dulu ya. Nah, sekarang beriringnya waktu semakin canggih semakin bagus ya. Jembatan zaman purba ini disebut dengan jembatan zaman purba, yaitu seperti dibangun di atas adalah sungai Euprat dan sungai Tigris di Babilonia kira-kira 2000 sebelum Masehi ya. Oke, next kita lihat selanjutnya. Ya, ini
periode Romawi kuno. Nah, ini jembatan zaman Romawi kuno sudah lebih bagus ya. Nah, zaman Romawi kuno ini dimulai dari 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Nah, pada zaman teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini jembatan dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun, untuk jembatan batu dan beton bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung ya. Oke. Kemudian periode zaman pertengahan. Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Nah, secara fisik, konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan periode Romawi kuno ya. Kita lihat gambarnya ya anak-anak. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat jembatan zaman pertengahan. Dia itu hampir sama sih sama jembatan kuno, cuman agak lebih bagus lagi ya, agak lebih berkembang lagi. Oke, yang D yaitu teknologi jembatan zaman besi dan zaman baja. Ini bisa kalian lihat sudah semakin bagus. Periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip untuk bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Bisa kalian lihat di sini ya, lebih bagus lagi. Kemudian yang E atau yang kelima zaman jembatan gantung. Nah, bisa kita lihat periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Menai Straits, Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya dan di tahun 1951 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara di Amerika Serikat. Oke, next kita lihat. Nih, jembatan gantung contohnya seperti ini kurang lebih ya. Oke, kita lihat. Kemudian yang selanjutnya, zaman jembatan cable stayed. Di Eropa, jembatan cable stayed ini berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan jembatan gantung. Nih, kita lihat ya. Agak lebih aman sepertinya ya kalau saya lihat di jembatan cable stayed. Oke, next yang terakhir adalah zaman jembatan beton. Nah, zaman jembatan beton ini mulai terkenal pada tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang ya. Oke. Next yang kedua adalah konstruksi jembatan yang ada di dunia. Jembatan tidak hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, jembatan juga dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata atau keindahan konstruksinya ya, bisa tempat foto-foto. Seperti kalau kita di Indonesia adalah seperti di Palembang itu ya, jembatan apa sih namanya itu? Jembatan Ampera ya. Kurang lebih kan biasanya orang berlibur untuk berfoto-foto gitu ya. Oke, next yaitu tentang yang A adalah Ponte Vecchio. Ponte Vecchio itu merupakan jembatan tua yang dibuat dari abad pertengahan di atas sungai Arno atau Florence. Hal yang membuat jembatan berbeda dengan jembatan lainnya adalah jembatan ini memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir sehingga hal itu semakin menambah keindahannya. Ini kita lihat ya kalian gambarnya. Oke, next yang B adalah Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge ini merupakan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Nih, kita lihat ya jembatan layangnya seperti ini. Walaupun seperti tapi dia sudah sangat aman sih menurut saya dan selebih bagus. Itu namanya Golden Gate Bridge. Oke, next. Anak-anak, kita lihat Millau Bridge. Millau Bridge itu adalah terletak di Sungai Tarn. Jembatan ini dibuat dengan menggunakan tiang-tiang tinggi 343 meter untuk menopang jembatan agar menjadi kokoh. Oke. Kemudian pada jembatan ini kita dapat melihat banyak kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguat juga menambah keindahan bagi para pengunjung. Oke. Kemudian yang dia adalah Tower Bridge. Tower Bridge itu memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Kita lihat di sini, oke. Anak-anak bisa kalian lihat ya. Nah, next. Selanjutnya adalah Jembatan Nasional Suramadu. Nih, kita lihat gambarnya. Apa itu Jembatan Nasional Suramadu? Itu adalah pembangunan Jembatan Suramadu menjadi salah satu bukti berkembangnya teknologi konstruksi di Indonesia.
Di sini ada salah satu jembatan yang ada di Indonesia, oke. Kemudian next adalah 3 jenis-jenis jembatan. Ini adalah contoh-contoh jembatan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ini adalah jenis-jenis jembatan. Bisa kalian lihat jembatan yang ada saat ini dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis ya. Yang pertama adalah jembatan kayu. Jembatan kayu itu merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek dengan beban yang relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, tapi proses pembuatan struktur jembatan kayu ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya atau mekanika agar jembatan yang dapat dibuat menjadi lebih kokoh ya. Kemudian yang B adalah jembatan pasangan batu dan batu bata. Jembatan pasangan batu dan bata ini merupakan jembatan konstruksi utama terbuat dari batu bata. Bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini kan jembatan yang sudah lebih kokoh lagi ya. Oke, next yang ketiga, yang C adalah jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan ini biasanya digunakan untuk benteng jembatan yang pendek, namun seiring perkembangannya zaman, ditemukanlah beton pratekan. Adanya beton pratekan ini memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Ini lihat kalian jembatannya ya, panjang tapi lebih kokoh ya. Oke. Next yang D adalah jembatan baja. Jembatan baja itu adalah jembatan yang berbahan dasar baja sebagai bahan konstruksi utamanya. Nih kita lihat di sini ya. Dia bahannya terbuat dari baja. Kemudian jembatan komposit. Jembatan komposit itu merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini adalah jembatan komposit. Oke. Baiklah anak-anak. Kemudian yang keempat adalah ya, tadi saya menjelaskan tentang macam-macam jembatan. Yang keempat adalah fungsi sosial jembatan. Fungsi utama sebuah jembatan adalah, ingat, fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Nanti kalau ada pertanyaan kalian harus bisa menjawabnya ya. Setelah itu, dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan kedua wilayah tersebut, baik itu di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang lainnya. Nah, selain berfungsi untuk menghubungkan dua wilayah, jembatan berfungsi untuk mengatasi rintangan baik berupa air ataupun kemacetan. Jadi, fungsi lain adalah dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata juga ya. Itu jembatan itu. Baiklah, anak-anak, saya jelaskan sampai sini aja ya minggu ini ya. Tentang jembatan, bisa kalian baca juga di buku kalian nanti di rumah sambil melihat video pembelajaran dari saya. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya share di grup masing-masing ya. Baiklah anak-anak, saya harap kalian mengerti apa yang saya jelaskan di video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.